Kali ini kita akan memberikan tutorial untuk perencanaan jaringan 4G LTE di daerah Semarang. Berikut ini adalah hasil dari perencanaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Apa perbedaan 4G planning dan optimasi? Untuk perencanaan 4G itu adalah kita membuat perencanaan site-site dan semua konfigurasi itu dari awal. Sedangkan untuk optimasi, kita melakukan perbaikan jaringan dari perencanaan yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorialnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan data-data yang akan dipakai seperti map Pulau Jawa, lalu sites, dan data clutter. Sekarang kita membuat file baru. Klik File, New. Karena kita di sini akan membuat 4G, maka kita pilih LTE. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuat dokumennya. Kita pilih pengaturan dokumennya dengan memilih menjadi WGS 84 UTM Zones untuk menentukan longitude dan latitude-nya. Dan untuk display-nya adalah WGS 84. Untuk degree formatnya memakai min-xx. Setelah itu, kita mengimport map Pulau Jawa. Di sini sudah terlihat tampilan map Pulau Jawa. Setelah itu, kita mengimport data clutter, index. Untuk clutter, dipilih clutter classes. Lalu import lagi Hague, index. Lalu untuk Hague dipilih altitudes. Ini adalah tampilan setelah diimportkan Hague, dan yang terakhir adalah kita mengimportkan vektor. Pilih vectors dan import. Di sini kita akan melakukan planning di Kota Semarang. Kita import untuk sites-nya, site Semarang. Lalu setelah itu akan terlihat tanda-tanda sites di bagian Kota Semarang. Di zoom saja untuk bisa terlihat sites lebih detail. Di sini sudah ada 6 sites. Setelah itu kita membuat antena. Pilih new pada antena. Lalu di sini kita membuat nama antena sesuai dengan data antena yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita memakai 4G antena.
Lalu sesuaikan gain dan beamwidth dengan data yang sudah dibuat. Setelah itu, kopikan data horizontal dan vertikal pada data yang sudah dibuat. Ini adalah hasilnya dan klik OK. Setelah membuat antena, kita importkan transmittersnya. Sesudah transmitters, kita importkan cells di tablesnya. Ini terlihat antena pada site berwarna hitam. Untuk membuat kembali ke default, kita pencet F5. Sekarang kita melakukan prediksi coverage. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kita kalkulasikan terlebih dahulu. Di sini kita sedang menunggu untuk kalkulasi prediksinya. Nah, ini adalah tampilan ketika prediksi sudah selesai dikalkulasi. Terlihat tanda-tanda coverage yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Lalu sekarang kita melakukan coverage by signal untuk melihat jangkauan sinyalnya. Ini adalah tampilan setelah kita melakukan coverage by signal. Di situ terlihat warna biru, hijau, itu adalah keterangan kekuatan sinyal yang bisa ditangkap. Ini sedang mengkalkulasikan. Ini adalah untuk men-setting neighbor-nya. Di sini sudah terlihat sektor-sektor yang neighbor-nya itu yang sebelah mana. Setelah itu, setelah kita mengatur neighbor-nya, lalu kita di sini memilih alokasi frekuensinya.
dan physical sales ID. Setelah itu, untuk menampilkan keterangan pada salesnya, kita buat di properties, display, lalu di bagian salesnya cari physical ID, dan tambahkan ke fields, lalu apply. Di sini terlihat sales-salesnya sudah ada keterangan berupa angka-angka. Lalu kita ekspor ke Google Earth dengan menambahkan name, lalu site dan transmitternya, dan kita save dulu sebelum kita ekspor ke Google Earth. Tunggu sampai kalkulasinya selesai. Nah, ini adalah tampilan saat sudah diekspor ke Google Earth. Di sini ada site-site di Kota Semarang. Setelah itu kita lakukan analisis poin. Analisis poin ini adalah bertujuan untuk melihat coverage-nya. Bisa dilihat di bawah, itu adalah coverage yang berada di titik analisis point. Sekarang kita ubah tiltingnya menjadi 5 derajat. Setelah itu, kita prediction ulang. Nah, ini dia hasil perubahan tilting menjadi 5 derajat. Di sini terlihat perbedaannya saat tilting 5 derajat menjadi lebih kecil. Nah, untuk membuat sites Semarang dan mengetahui longitude latitude-nya adalah dengan cara membuka Google Earth, lalu buka Passmark, dan di situ ada keterangan latitude dan longitude yang kita butuhkan. Setelah menemukan tempat yang pas, maka longitude dan latitude dan longitude yang kita butuhkan tinggal di copy dan paste dengan format yang sudah ditentukan, yaitu min.xx.
Sudah itu, kita save. Di sini kita melihat dan mengecek ulang site-sites yang ada di Kota Semarang yang sudah kita planning sebelumnya. Jika ada sites yang berada di jalan, maka kita pindahkan.